Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aminatur Rahma, mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengulas sebuah jurnal milik Fani Paradika Westara, Muhammad Musa, Nadiza Ladiwara, Julia Pernamasari dari Universitas Bengkulu yang berjudul Analisis Performa Algoritma Naive untuk Penentuan Kelayakan Pendonor Darah. Berikut merupakan latar belakang. Penentuan klasifikasi layak atau tidaknya calon pendonor dalam mendonor darah sangat penting. Dirasa penting karena jika tidak, terdapat kesalahan dalam penentuan tentunya akan berakibat fatal baik untuk institusi maupun calon pendonor darah sendiri. Dengan berkembangnya metode algoritma yang banyak, tentunya dalam pembuatan keputusan juga perlu digunakan algoritma yang layak agar dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Penelitian ini akan membahas terkait dengan analisis performa algoritma Naive yang merupakan tahapan pra-implementasi dalam tahap pembangunan sistem informasi. Berikut merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan data preprocessing. Di sini data yang didapatkan adalah sebanyak 100 baris data dari PMI. Lalu tahapan yang kedua ada tahapan implementasi model algoritma. Di sini terdapat dataset PMI yang sudah melalui tahapan pertama, dan yang ketiga adalah implementasi model. Di sini representasinya menggunakan confusion matrix seperti yang ada di gambar. Lalu dilanjutkan teknik klasifikasi data mining. Yang pertama, memperkerjakan sebuah objek ke salah satu kategori yang sudah didefinisikan berdasarkan atribut-atribut objeknya. Input yang dimasukkan pada problem adalah sebuah dataset yang digunakan training set yang terdiri dari sejumlah sampel yang mempunyai jumlah atribut-atribut tertentu. Atribut-atribut tersebut juga bersifat berkelanjutan ketika values dari atribut dapat dihitung, atau bersifat kategorikal ketika nilai atribut atau values dari atribut tidak dapat dihitung. Yang kedua, tekniknya adalah salah satu atribut kategorikal disebut class label atau atribut yang telah diklasifikasikan. Tujuannya adalah untuk menggunakan training set dalam membangun sebuah model dari class label berdasarkan pada atribut-atribut lain agar model tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data baru, bukan dari dataset yang sudah di-training. Teknik klasifikasi telah dipelajari secara ekstensif pada ilmu statistik, machine learning, neural network, dan sistem pakar. Dan yang terakhir, teknik ini, setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Data dengan profil tertentu mungkin paling optimal jika diklasifikasikan dengan teknik tertentu, atau dengan kata lain, profil data tertentu dapat mendukung termanfaatkannya kelebihan dari teknik ini. Lalu di sini ada teorema Naive, di mana X merupakan data dengan kelas yang akan diklasifikasikan. H merepresentasikan hipotesis data yang ditentukan. Peluang H dengan syarat peluang X adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Peluang H adalah probabilitas hipotesis H. Lalu peluang X dengan syarat peluang H mengindikasikan kemungkinan X berdasarkan kondisi pada hipotesis H, dan peluang X merepresentasikan probabilitas dari X untuk jenis data yang bersifat kontinu. Lalu peluang X dengan syarat peluang Y merupakan probabilitas yang dicari untuk atribut X yang merepresentasikan label Y, sedangkan merupakan min yang menyatakan rata-rata atribut kontinu, dan sigma adalah standar baku deviasi yang menyatakan varian untuk seluruh atribut. Dataset yang selanjutnya digunakan pada penelitian ini adalah dataset acak yang didasarkan pada atribut-atribut yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan PMI dalam mengklasifikasikan kelayakan seseorang pendonor. Dataset ini terdiri dari 9 atribut atau
atau feature yang meliput 8 atribut terikat dan 1 atribut label atau prediktor. Jumlah record yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 record yang sudah tervalidasi oleh salah satu anggota PMI cabang Bengkulu. Berikut merupakan tabelnya, tabel atribut dataset. Lalu sudah sampai di hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan data. Setelah didapatkan data dan dianalisis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, pada tabel di bawah ini, maka diputuskan bahwa semua fitur atau atribut yang didapat dari PMI terkait klasifikasi pendonor darah digunakan. Dari ke-9 atribut tersebut, atribut jenis nadi tidak dapat dijadikan parameter dalam perhitungan klasifikasi. Hal tersebut disebutkan langsung oleh narasumber dikarenakan jenis nadi manusia yang cenderung berubah-ubah seiring dengan kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, atribut lainnya yang tidak dapat dijadikan pertimbangan klasifikasi adalah atribut rentang waktu donor darah dalam waktu 3 bulan terakhir. Karena menurut narasumber di PMI bahwa jika sudah melakukan donor darah dalam waktu 3 bulan terakhir, sudah dipastikan bahwa calon pendonor tersebut tidak dapat mendonor kembali. Sehingga ada 2 atribut yang tidak dipilih dalam penelitian ini. Di tabel di bawah ini menunjukkan daftar atribut yang digunakan setelah dilakukan tahap filter selection. Jadi ada umur, berat badan, hemoglobin, jenis kelamin, tekanan darah sistolik, tekanan darah distolik, dan klasifikasi donor. Ini untuk implementasi algoritma dan validasi. Setelah tahapan pre-processing dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah tahapan uji coba eksperimental. Pada tahapan ini, uji coba pertama yang dilakukan adalah mengimplementasi model Naive-Bayes dengan mengabaikan atribut yang berisikan jenis data numerikal. Gambar di bawah ini merupakan hasil dari uji coba supervised learning Naive-Bayes terhadap dataset final. Lalu selanjutnya, setelah dilakukan eksperimen, didapat hasil mean dan standar deviasi yang digunakan untuk menghitung probabilitas dari setiap atribut dengan perhitungan rumus yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi di sini ada mean dan standar deviasi dari semua atribut yang sudah terpilih. Dilanjutkan hasil dari perhitungan mean dan standar deviasi yang sebelumnya, kemudian digunakan untuk menghitung probabilitas yang mungkin berdasarkan rumus yang juga sudah dibahas sebelumnya. Hasil dari perhitungan model Naive-Bayes tersebut direpresentasikan dalam bentuk matriks konfusi seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari evaluasi kinerja yang ditunjukkan pada tabel di atas, nilai akurasi dari algoritma Naive-Bayes yang memiliki nilai data numerikal dan kemungkinan probabilitas menggunakan fungsi densitas dan satu atribut nominal yaitu sebesar 80%. Nilai kinerja tersebut didapat dari jumlah yang terprediksi dengan benar yaitu sebanyak 80 record dibagi dengan total keseluruhan data yaitu 100 record menggunakan rumus di bawah ini. Adapun keterangan dari rumus di bawah ini adalah di mana TP merupakan jumlah record atau tapel positif yang dilabelkan secara benar oleh model algoritma klasifikasi. TN merupakan record atau tapel negatif yang dilabelkan secara salah oleh model algoritma klasifikasi. Dan P merupakan total semua record yang dievaluasi. Semakin tinggi level akurasinya, maka dapat dikatakan semakin efektif model algoritma klasifikasi tersebut. Lalu, selanjutnya, hasil tersebut dapat digolongkan sebagai akurasi yang berada di klaster sangat baik. Jadi nilai precision dan recall dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan hasil precision dari dan recall berdasarkan rumus A dan B yang ada di pojok kiri bawah. Adapun penjelasan dari rumus tersebut adalah precision value dalam klasifikasi merupakan tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya, sedangkan recall merupakan
untuk digunakan mengukur tingkat keberhasilan sistem klasifikasi berdasarkan jumlah universe label dari sebuah algoritma supervised learning. Hasil di samping menunjukkan bahwa parameter kinerja precision yang didapat dari hasil eksperimen ini cukup baik, yaitu tidak tergolong baik, yaitu dinilai 74,55%, dan kelas precision untuk prediksi boleh sebesar 86,67%, sehingga rata kelas precision dari kedua label tersebut adalah 80,61%. Kemudian untuk label tidak, nilai recall-nya adalah 87,23%. Sedangkan untuk label boleh, nilai recall-nya adalah 73,58%, atau rata-rata nilai recall dari kedua label adalah 80,405%. Yang mana hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat recall tergolong sangat baik. Berdasarkan hasil dari pengujian tersebut, maka algoritma naive Bayes juga memiliki performa yang sangat baik dalam penanganan data yang bersifat kontinu. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari uji coba implementasi model algoritma naive Bayes terhadap dataset klasifikasi kelayakan calon pendonor darah PMI, performa model tergolong sangat baik, yaitu berada di jumlah 80% dari 100 record. Jadi ada 80 record. Tahap data reprocessing melibatkan 7 atribut yang menjadi indikator penilaian dalam hal mempertimbangkan atribut, yakni ada umur, berat badan, kadar hemoglobin, tekanan darah sistolik dan distolik, serta label atau klasifikasi calon pendonor. Ditinjau dari performa recall dan precision-nya, algoritma naive Bayes juga memiliki nilai kinerja yang sangat baik, yaitu 80,61%, seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Untuk nilai precision sendiri, ada 80,45%. Lalu sarannya adalah model algoritma pada dasarnya memiliki performa yang baik dan cepat. Namun, pada penelitian yang sudah dilakukan, performa model algoritma naive Bayes masih belum maksimal, karena 5 dari 7 atribut yang diuji pada penelitian ini memiliki jenis data yang bersifat kontinu. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelusuran lebih komprehensif terkait dengan penanganan jenis data yang kontinu. Sekian ulasan dari jurnal yang berjudul Analisis Performa Algoritma Naive Bayes untuk penentuan kelayakan pendonor darah. Terima kasih.